Dari Telkom kita mengembangkan suatu aplikasi yang dipakai oleh masyarakat untuk membantu penanggulangan COVID lah. Jadi waktu itu penyebarannya, pencegahan agar orang nggak saling menular, itu yang kita lakukan. Tapi sebenarnya peduli lindungi ini juga sangat mudah dikembangkan fungsinya lebih luas lagi, ada untuk vaksin segala macam sampai yang kita lihat dari ini. Tapi di balik itu sebenarnya peduli lindungi itu terhubung dengan banyak instansi, banyak pihak lain. Jadi misalnya dengan Kemenkes sudah terhubung dengan beberapa perusahaan farmasi, termasuk juga dengan lab, mendorong aplikasi yang dengan banyak orang yang tidak gampang dan nggak murah. Nah sehingga sebaiknya memang jangan dibiarkan itu nanti hilang pelan-pelan, tapi dimanfaatkan. Forum B20 atau B20 Summit yang diadakan di Bali, Indonesia kali ini merupakan rangkaian dari G20 yang dihadiri oleh belasan kepala negara. Ini merupakan event terbesar kalangan bisnis yang melibatkan para pebisnis baik di nasional maupun global. Dalam hal ini, topik yang penting dibahas adalah salah satunya tentang digitalisasi. Lebih spesifik lagi, inklusi digital yang sangat diperlukan dalam pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Untuk membahas itu semua bersama saya telah hadir Bapak Ririk Ardiansyah, Direktur PT Telkom Indonesia Tbk, yang juga merupakan Chair dari B20 Digitalization Task Force atau Ketua dari gugus tugas digitalisasi B20. Untuk itu kita akan berbincang dengan Pak Ririk. Dalam konteks Indonesia, Pak, seberapa besar ketidakmerataan atau bahkan atau pemerataan yang sudah terjadi dari digitalisasi ini, dalam artian homework-nya juga berapa banyak begitu? Mungkin kalau jadi homework masih ada. Jadi kalau dunia ini kan tadi yang masyarakat di dunia ini kan tahun 2003 kan ada 5,3 miliar yang terkoneksi internet, itu kira-kira 66% dari seluruh masyarakat lah akan ada internet di akhir tahun 2003. Nah, kalau kemudian dibandingkan dengan kita, nah alhamdulillah kita sudah lebih bagus lah, gitu kan? Meskipun belum rata. Nah di kita memang ada berapa isu lah. Jadi connectivity masih ada. Nah, meskipun kemarin tahun lalu pemerintah kan juga perluas jaringan, ada sekitar 11.000-12.000 desa yang diperluas. Kemudian dari aspek device juga masih ada mungkin sekitar 20% lah orang Indonesia belum pakai smartphone. Yang jadi salah satu tantangan kita. Nah selain itu juga ada literasi. Jadi terutama untuk baik individu maupun UKM juga masih banyak yang belum siap. Padahal UKM ini kan kontribut 95% lebih dari ekonomi lapangan kerja gitu. Oke. Nah dalam konteks itu Pak, ini memang dari gambaran yang tadi Bapak sampaikan bahwa PR kita juga untuk dunia masih cukup banyak, dan dalam konteks itu Telkom juga akan berperan besar Pak melalui digitalisasi task force ini. Ada elaborasi lain yang Bapak sampaikan? Jadi kira-kira kalau Telkom ini akan ada, kita punya tiga misi gitu ya. Yang pertama tentunya adalah mengembangkan connectivity karena kita basis main Telkom. Jadi infrastruktur itu termasuk juga digital infrastruktur, jadi data center, cloud, big data, seperti itulah. Itu akan kita terus kembangkan. Nah yang kedua adalah mendorong keterlibat aktif untuk meningkatkan mindset maupun skill setnya orang. Jadi orang itu ada dua kelompok. Satu para pelaku industri, talent industri, gitu ya. Kedua adalah masyarakat luas. Karena masyarakat juga harus siap dengan digital itu. Nah yang ketiga adalah kita juga membuka partnership dengan berbagai pihak karena digital ini kan banyak pemainnya, sehingga kita perlu menjalin partnership dengan mereka, terutama yang pada perusahaan digital dari dalam negeri, tapi juga yang luar negeri karena beberapa kan ada yang bermanfaat bagi kita di Indonesia yang kita nggak punya, nah itu kita minta peluang untuk partnership. Jadi kalau dari gambaran yang tadi Pak Ririk sampaikan, Telkom yang bergerak di industri telekomunikasi ini juga mau tidak mau
selain menjalankan visi misi yang tadi baik untuk nasional maupun global, tapi juga harus melakukan transformasi besar. Betul. Dalam konteks bisnisnya, Pak. Iya. Nah, seberapa besar tantangannya untuk melakukan transformasi ini dan seberapa cepat harus dilakukan, Pak? Jadi memang betul sekali ke depan kita yang tadi telkom jadi kita sebut dengan istilah kita pakai istilah digital telco. Ya. Digital telco. Jadi banyak yang kita lakukan. Jadi kita mulai mengubah bagaimana kita investasi, bagaimana kita beroperasi, termasuk juga orang-orangnya gitu. Jadi skill setnya juga kita ubah, kita sesuaikan dan kita ke depan. Kita tetap telco. Invest di connectivity, di infrastruktur, tapi juga paralel kita juga invest di berbagai hal-hal yang baik itu untuk membangun katakanlah digital platform di dalam telkom maupun kita juga invest di perusahaan-perusahaan digital yang lain. Mari kita punya MDI, di situ juga ada TMI yang mereka adalah kayak CVC lah, yang invest di berbagai perusahaan. Kita juga banyak rekrut orang-orang yang dengan background digital. Jadi agar karena tidak mungkin kita hanya mentraining orang, tapi kita juga harus percepatan itu. Bahkan kalau perlu nanti suatu kali akuisisi perusahaan yang memang memiliki skill set yang kita perlukan, itu juga terbuka peluang itu. Oke. Nah, Bapak sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan juga rencana atau gerak transformasi Telkom, Pak. Dan ini semua orang menunggu karena Telkom sebagai leader. Dalam hal ini tidak hanya sebagai digital telco, sebetulnya sebagai leader di IT juga, Pak, di bidang teknologi tentunya ya. Salah satu yang besar juga berperan besar dalam Peduli Lindungi, Pak ya. Telkom. Mungkin sekilas, Pak, ini kan menarik Telkom berperan besar dalam pandemi dan itu besar sekali. Sekarang mungkin 100 juta orang sudah pakai. Meskipun belakangan yang pakai agak menurun karena di beberapa gedung sudah diwajibkan lagi. Iya. Memang Peduli Lindungi itu dulu kita awali dari Telkom kita mengembangkan satu aplikasi yang dipakai oleh masyarakat untuk membantu penanggulangan COVID lah. Jadi waktu itu penyebarannya, pencegahan agar orang nggak saling menular, itu yang kita lihat. Tapi sebenarnya Peduli Lindungi ini juga sangat mudah dikembangkan fungsinya lebih luas lagi, ada untuk vaksin segala macam sampai yang kita lihat dari ini. Tapi di balik itu sebenarnya Peduli Lindungi itu terhubung dengan banyak instansi, banyak pihak lain. Jadi misalnya dengan Kemenkes juga terhubung dengan beberapa perusahaan farmasi, termasuk juga dengan lab pengetes. Karena waktu itu kan kalau orang tes mau naik pesawat itu kan mau naik vaksin harus PCR atau antigen, itu harus sudah diupload. Jadi Peduli Lindungi sebenarnya memang yang dilihat masyarakat itu front end-nya memang aplikasi yang dibangun Telkom. Tapi di balik itu sudah terkoneksi dengan banyak pihak, termasuk kalau yang dulu kalau masih ingat di beberapa daerah kan orang vaksin harus dipaksa gitu, ya ada Babinsa segala macam, itu juga terhubung situ. Jadi sistemnya cukup kompleks, tidak hanya sekedar itu bahwa itu di dalam Telkom, itu bukan di dalam Telkom, itu terkoneksi dengan banyak pihak secara nasional. Nah ini kan menarik, Pak, bahwa ini salah satu contoh konkret bahwa percepatan digitalisasi terjadi, kemudian connectivity antar penduduk juga terjadi dan datanya terolah dengan baik, terstruktur dengan baik, Pak. Nah ini sebuah aset yang tiba-tiba menjadi aset yang sangat besar buat Indonesia untuk bermacam hal. Mungkin ada planning lain, Pak, dengan Peduli Lindungi sebaiknya dikembangkan seperti apa? Kalau secara ide memang saya setuju sekali, jadi perlu dimanfaatkan karena mendorong aplikasi yang sempat dengan banyak orang kan nggak gampang dan nggak murah. Nah sehingga sebaiknya memang jangan dibiarkan itu nanti hilang pelan-pelan, tapi dimanfaatkan. Nah saya dengar beberapa kementerian punya ide memang untuk kedepannya itu pakai apa. Tapi kita karena statusnya itu ada di sekarang secara official kan PSI-nya ada di Kemenkes, jadi kita siap support ini. Tapi yang memutuskan nanti pakai apa, ya pemerintah. Iya. Tapi kalau itu digunakan untuk kepentingan lain, ini sangat powerful, Pak ya. Betul. Dan Telkom tentu akan menjadi backbone terus. Kita siap support. Oke. Nah, ini menarik. Saya kira ini satu contoh yang menarik dalam konteks digitalisasi yang inklusif dan menjadi mungkin contoh negara-negara lain juga di dalam G20 dan G20 ini. Ya.
Nah, kemudian sedikit agak belok ke bisnis Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung sedikit, ada pengembangan macam-macam data center Pak ya. Sekilas bisa disinggung data center dan mungkin ada negara-negara yang sudah tertarik juga atau perusahaan-perusahaan lain mungkin. Ya, jadi data center memang kita menjadikan, bagi kita data center kan satu, itu merupakan keniscayaan atau platform yang memang akan dibutuhkan ketika kita melakukan digitalisasi. Jadi akan sangat butuh banyak. Jadi itu juga growth-nya cukup tinggi. Kemudian bagi kita juga potensi valuasinya juga cukup tinggi karena multiple EBITDA data center itu juga sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibanding telco. Nah karena itulah kemudian di Telkom ini kita semacam mengunlock ini. Jadi saat ini data center yang tadi tersebar itu nanti sedang proses untuk terkonsolidasi di salah satu anak perusahaan kita. Jadi nanti yang di beberapa hari ini rencana akan kita kumpulkan di satu anak perusahaan. Perusahaan baru akan nanti fokus dengan data center. Nah kita sedang bangun yang di HDC, ya di Cikarang, akan terus ada lagi nanti di beberapa tempat, di Batam salah satunya. Kenapa Batam? Karena Batam dekat dengan Singapura tetap di Asia Pasifik, selanjutnya di Singapura itu kita kembangkan. Kemudian kita akan kerjasama dengan berbagai pihak di luar yang kira-kira nanti akan mampu satu tidak hanya funding tetapi juga membawa potensial tenant gitu. Dan juga berbagai mungkin knowledge karena data center ini juga tidak hanya sekedar sesimpel kita mengoperasikan ruangan ada raknya, tapi juga nantinya akan ada berbagai fitur-fitur yang memang itu akan dibutuhkan. Jadi data center terus cloud itu juga satu. Boleh disebut mungkin Pak potensial mitra atau partner atau siapanya? Sedang bicara nanti saudara-saudara kita sampaikan. Negaranya ada yang dari Singapura, ada beberapa negara lain. Oke, tapi intinya menarik banyak pihak Pak ya. Betul. Terhadap bisnis ini. Tadi Bapak menyebut juga ini bahkan valuasinya berkali lipat dibanding industri yang nama telco. Ya. Gambaran sekilas saja Pak, berapa kali lipat dibanding telco itu supaya kalau kasarannya kalau ini kita bicara di global ya. Di global aja ketika diterapkan di Indonesia kan belum tentu sama ya. Mungkin Indonesia ada lebih kecil sedikit multiple. Jadi telco itu kalau Telkom hari ini mungkin sekitar 6 kali, bisa multiple bedanya 6 kali. Data center itu bisa mungkin 25 kali, 20 kali gitu. Jadi cukup tinggi lah. Jadi perbandingannya kalau Telkom hanya stay di industri lama itu cuma 6 kali Pak ya multiple-nya dari EBITDA. Sementara kalau masuk ke bisnis baru, melakukan transformasi seperti data center itu bisa 20 sampai 25 kali. Ya data centernya ya. Data centernya Pak ya. Tapi untuk jumlah dengan Telkom menjadi sum-up-nya jadi Telkom akan okay. Nah yang menarik dari center adalah gini, ada tren di dunia ini yang sudah mulai data center kan sangat membutuhkan energi yang tinggi, listrik yang tinggi. Bahkan data center sekarang kalau zaman dulu sekali data center itu kapasitas berapa? Ada sekian ribu rak. Sekarang udah nggak lagi. Jadi selalu disebutin dengan berapa megawatt. Karena memang listriknya cukup tinggi. Jadi bahkan kata data center ini karena sudah dengan kemajuan dari IT di mana alatnya itu lebih kompak, tapi dia lebih butuh power yang semakin tinggi. Sehingga ada tren baru yang belakangan ini sudah mulai berkembang dan mungkin juga perlu diantisipasi di Indonesia adalah kebutuhan akan green energy. Jadi data center itu akan bahkan beberapa perusahaan besar ini diwajibkan oleh polisi mereka sendiri untuk menggunakan data center yang lebih banyak ke green energy. Jadi ESG-nya itu semakin penting. Nah ini jadi tantangan ke depan, bagaimana kita bisa membangun data center yang energinya energi yang green atau bahkan renewable. Dan di Cikarang dan Batam juga akan. Di Cikarang belum, yang di Batam mungkin sudah mulai belum renewable tapi green lah gitu. Ya. Jadi bersih. Ini satu hal menarik Pak, ada ceruk bisnis baru. Betul. Dan trennya ke green Pak, karena memang juga orang sekarang mencari green aluminium. Betul. Mencari semua produk green dari elektriknya juga dari listrik dan lain-lain gitu. Nah mungkin ada hal lain meskipun banyak Pak tentu segmen yang dikerjakan, transformasi bisnis lain yang juga sangat promising yang sedang dikerjakan oleh Telkom. Jadi ya ada berbagai, kayak contoh kita juga
membentuk beberapa Digico di Telkomsel sudah dimulai, di Telkomsel sedang dalam proses yang mereka nanti akan fokus di berbagai vertical platform. Nah, kemudian di Telkom ini nanti kan kita juga akan mereposisi, kita lebih banyak nanti menyediakan di sisi korporasi. Jadi di Indonesia ini termasuk greenfield, jadi banyak baik pemerintah, perusahaan, baik BUMN maupun swasta itu masih belum advance dalam penggunaan teknologi itu. Nah, ini juga menjadi salah satu peluang bukan hanya bagi Telkom, sebenarnya juga bagi negara kita ini, bagaimana kita bisa masing-masing dan digitalnya sehingga perusahaan itu akan menjadi lebih produktif, lebih efisien. Oke. Saya kira sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Pak, tapi karena Pak Ririk waktunya terbatas harus menghadiri forum lain di G20 ini. Tapi kalau saya bisa sedikit simpulkan, tentu jadi ada sisi bagaimana Telkom itu melakukan visi-visinya untuk inklusi digital Pak ya. Dalam hal ini konektivitas yang lebih tinggi antar penduduk baik di level global maupun nasional. Tapi di sisi lain juga transformasi bisnis itu harus dilakukan segera agar Telkom tidak hanya survive tapi juga berkembang menjadi perusahaan level dunia yang multiple value-nya juga menjadi jauh lebih tinggi dibanding industri yang lama Pak ya. Ada hal lain yang mungkin Bapak ingin sampaikan? Ya, mungkin yang utama adalah memang satu adalah kita juga mungkin butuh dukungan pemerintah gitu. Jadi mungkin pemerintah juga perlu mereview berbagai regulasi yang relevan agar negara kita ini yang potensi digital ekonominya paling besar di ASEAN ini benar-benar bisa kita nikmati semaksimal mungkin kan. Nah, jadi jangan sampai justru posisi besar tapi nanti yang dinikmati malah pemain dari luar. Nah, ini juga sangat penting. Nah, yang kedua tentunya juga mungkin connectivity itu perlu juga kita siap untuk bantu pemerintah. Yang ketiga mungkin harus ada security. Bahkan kalau saya boleh usul, negara kita itu mesti punya semacam ada semacam badan atau apa yang mampu dan punya kewenangan tentunya untuk mengorkestrasi transformasi digital negara kita. Transformasi digital di negara kita, level negara ya, karena sekarang masih belum ada. Kalau kita lihat di banyak negara tempat lain itu, banyak negara lain itu mereka punya badan itu. Sehingga kalau sekarang kan saya khawatir kayak sporadis instansi mungkin jalan masing-masing dengan pikiran masing-masing gitu kan, nah, sehingga hasilnya nggak akan maksimal. Saya kira usulan menarik Pak. Ya. Jadi bagaimana Indonesia memiliki sebuah badan transformasi digital yang komprehensif, integrated Pak ya, antar semua lembaga, sehingga tujuan inklusi digital seperti yang dibahas oleh Task Force Digitalization di B20 ini juga tercapai. Betul. Tentu untuk nasional dan untuk global juga. Dan Telkom tentu akan tetap menjadi leader Pak dalam hal ini. Baik. Terima kasih Pak Ririk atas waktunya dan semoga tetap sehat dan melanjutkan event forum-forum lain di B20 G20 ini. Oke, terima kasih Pak Ririk. Terima kasih Mas Ririk. Demikian sahabat Kata Data perbincangan saya dengan Pak Ririk di Rut Telkom, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sangat bermanfaat untuk semua pendengar yang mengikuti forum B20 G20 baik di Bali maupun di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.